Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizky Irfani, yang kali ini kita akan mencoba membahas tentang teori yang disampaikan oleh W.J. Reilly dalam geografi, yang ada dua teori, yaitu teori gravitasi dan teori detik henti. Langsung yang pertama adalah teori gravitasi. Teori ini digunakan untuk menghitung kekuatan interaksi antar wilayah. Langsung masuk kitab penjelasannya. Yang pertama adalah rumus untuk menghitung kekuatan interaksi antar kedua wilayah. Yang pertama adalah IAB sama dengan PA kali PB dibagi dengan DAB pangkat 2. IAB ini sendiri adalah kekuatan interaksi kota A dan kota B. Kemudian PA atau PB ini jumlah penduduk kota A atau penduduk kota B. Kemudian DAB ini jarak kota A ke kota B. Nah, biasanya dalam perhitungan rumus kekuatan interaksi ini, nanti dalam soal itu kita perlu membandingkan ada beberapa interaksi di beberapa wilayah yang berbeda. Nah, kemudian dalam penggunaan teori gravitasi ini ada beberapa persyaratannya. Yang pertama itu adalah kesamaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya antar wilayah itu harus sama. Kemudian kesamaan topografi wilayah. Kemudian yang ketiga adalah kesamaan sarana dan prasarana angkutan sebagai penghubung kedua wilayah ini. Nah, kedua wilayah ini itu harus mempunyai kesamaan-kesamaan yang disampaikan oleh Reilly supaya teori gravitasi ini dapat diterapkan untuk menghitung kekuatan interaksi kedua kota. Langsung kita ambil ke contoh soalnya. Hitunglah interaksi antara kota A dan kota B serta kota A dengan kota C. Apabila diketahui jumlah penduduk kota A adalah 600.000 jiwa, jumlah penduduk kota B 20.000 jiwa, dan jumlah penduduk kota C 10.000 jiwa. Jarak kota A dan kota B adalah 10 km, serta kota A dan kota C adalah 20 km. Nah, berarti ada dua kekuatan interaksi yang akan dihitung, karena nanti akan kita bandingkan kekuatan interaksi mana yang lebih besar antara kota A dan kota B atau kota A dan kota C. Untuk perhitungannya, kita perlu menghitung kekuatan interaksi dari kota A dan kota B dahulu. Kita masukkan rumusnya. IAB sama dengan 600.000 dikali 20.000. 600.000 sendiri adalah jumlah penduduk kota A dan 20.000 ini adalah jumlah penduduk kota B. Kemudian 10 pangkat 2 ini adalah jarak antara kota A dan kota B. Kita hitung. IAB sama dengan 12 miliar dibagi 100. Hasilnya IAB ini adalah 120 juta. Kemudian interaksi kota A dan kota C, IAC sama dengan 600.000 dikali 10.000. Ya, 600.000 ini ya jumlah penduduk kota A, kemudian 10.000 adalah jumlah penduduk kota C dibagi 20 pangkat 2. Nah, IAC ini adalah hasilnya 6 miliar dibagi 400. Kemudian hasil dari IAC ini adalah 15 juta. Nah, sudah kita ketahui tentang kekuatan interaksi dua hubungan dari masing-masing wilayah atau masing-masing kota. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa IAB ini lebih besar daripada IAC. Interaksi kota A ke kota B ini lebih besar dibanding dengan interaksi kota A dan kota C. Perbandingan kekuatan interaksi di atas dapat dituliskan sebagai berikut sesuai dengan hasilnya, yaitu adalah 120 juta dibanding dengan 15 juta, atau kalau kita ingin sederhanakan menjadi 8 berbanding 1. Atau kalau kita ingin mengilustrasikan dalam berupa gambar, dapat seperti gambar berikut.
Ya, seperti ada garis lurus, kemudian ada kota A, kemudian kota B, dan kota C. Oh ya, untuk ilustrasi ini perlu saya sampaikan bahwa ini bukan perbandingan jarak kedua kota ya, namun ini adalah perbandingan kekuatan interaksi, di mana kekuatan interaksi kota A dan kota C ini adalah 8, kemudian kekuatan interaksi kota A dan kota B itu adalah 1. Nah, ini rumus yang pertama dari teori gravitasi, teori yang disampaikan oleh Rayleigh dalam geografi. Kemudian teori yang kedua yaitu teori titik henti. Teori titik henti ini digunakan untuk menghitung batas pengaruh antar wilayah. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ke pembahasannya. Pembahasan diawali menggunakan dalam rumus, ya, rumus menghitung titik henti, yaitu DAB sama dengan DAB besar ya, D-nya, kemudian D distance dibagi 1 plus akar PB per PA. Nah, penjelasannya yaitu DAB ini adalah jarak lokasi titik henti dari kota A ke kota B. Kemudian DAB jarak antara kota A ke kota B. Kemudian PB ini jumlah penduduk kota B, dengan catatan PB atau kota B ini jumlah penduduknya lebih besar ya dibanding dengan kota A. Jumlah penduduk kota A ini harus lebih kecil ukurannya atau jumlahnya. Kemudian rumus ini juga dapat diterapkan seandainya memenuhi beberapa persyaratan berikut, yaitu pertama, seperti halnya dengan teori gravitasi pertama ini, keadaan ekonomi penduduknya itu harus relatif sama, kemudian topografi wilayahnya datar, sarana prasarana transportasi yang memadai, kemudian daya beli masyarakat yang sama ya. Secara umum sama ya dengan penjelasan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh teori gravitasi yang pertama tadi. Langsung kita ke perhitungan. Kali ini contoh soal saya ambil dari soal UNBK tahun 2018. Soalnya jumlah penduduk di kota A berjumlah 18.000 jiwa, penduduk di kota B berjumlah 2.000 jiwa, jarak kota A ke kota B adalah 20 km. Jika pemerintah membangun sekolah, lokasi yang baik berdasarkan teori titik hentinya adalah, nah dalam soal ini kita bisa jabarkan, diketahui bahwa DAB atau jarak kota A ke kota B adalah 20 km, kemudian PA jumlah penduduk kota A adalah 18.000 jiwa, kemudian PB jumlah penduduk kota B adalah 2.000 jiwa, dan jawabannya kita membuat prosesnya mulai dari rumusnya supaya kita tidak keliru ya. DAB atau jumlah jarak antar kota itu 20 km, masukkan ke lokasi ini, tempat ini ya. Kemudian PA, nah ini yang perlu diperhatikan. PA ini jumlah penduduknya lebih besar dibanding dengan PB, maka PA ini dimasukkan di bagian atas atau sebagai pembilang. Kemudian untuk yang PB karena jumlah penduduknya lebih kecil menjadi penyebut di bagian bawah. Nah ini yang harus jangan keliru supaya nanti perhitungan juga tepat. Langsung aja kita masukkan DAB sama dengan 20 dibagi 1 plus akar 18.000 bagi 2.000. Kemudian DAB karena 18.000 bagi 2.000 itu adalah 9, 20 dibagi 1 plus akar 9. Nah, akar 9 kita ketahui adalah hasilnya 3. Kemudian DAB sama dengan 20 bagi 4. Nah, hasilnya adalah DAB sama dengan 5. Bisa kita temui atau lihat bahwa hasilnya bahwa titik hentinya hasilnya itu adalah 5. Maksudnya apa? Kita lihat di kesimpulannya. DAB sama dengan 5 artinya titik henti atau lokasi yang paling tepat untuk pembangunan sekolah di antara kedua kota ini adalah 5 km dari kota dengan jumlah penduduk paling sedikit. Dalam soal ini adalah kota B. Nah, jadi ini yang jangan sampai keliru. Jadi lokasinya itu berasal dari kota B, dan seandainya kalau kita ingin mengilustrasikan dalam berupa gambar, kita bisa melihat
dalam sebuah garis lurus yang akan menghubungkan kedua kota, yaitu kota A dan kota B, yang jaraknya adalah 20 km, kemudian kota A dengan jumlah penduduk adalah 18.000 jiwa, kota B adalah 2.000 jiwa. Titik hentinya ada lokasi ini, di garis putus-putus ini. Nah, titik hentinya itu berada di posisi 5 km dari kota B atau 15 km dari kota A. Nah, ini perhitungan yang bisa saya sampaikan dari kedua teori yang disampaikan oleh Reilly dalam materi geografi, dan semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Sekian dari saya, jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube saya di Irfan Gio. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.